Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti dengan NIM 180600559. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian saya berjudul Pengembangan Media Pakapin, Papan Kantong Pintar, Materi Penjumlahan dan Pengurangan menggunakan model probing-prompting untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa SD kelas 1. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, diantaranya dosen pembimbing pertama yang terhormat kepada Prof. Dr. Haji Heris Hendriana MPD. Kemudian yang terhormat kepada dosen pembimbing kedua yaitu Bapak Muhammad Giyat Ristiana Esmat MPD. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan hari ini diantaranya yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat subjek penelitian, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam proses dan hasil penelitian, yang ketujuh kesimpulan. Adapun latar belakang dari penelitian kali ini yaitu yang pertama pembelajaran matematika yang masih bersifat abstrak. Itulah yang membuat siswa sekolah dasar yang berada dalam tahap berpikir operasional konkret membutuhkan alat bantu dan media pembelajaran dengan tujuan memudahkan siswa untuk memahami materi. Selain itu juga diantaranya gaya belajar siswa yang beragam. Ada siswa yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian ada yang auditori dan juga kinestetik. Selain itu, adanya kenyataan di lapangan di mana pembelajaran matematika di sekolah dasar ini masih tergolong lemah gitu. Dalam proses pembelajarannya, matematika saat ini guru masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional sehingga siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu pemahaman matematika siswa akhirnya masih tergolong rendah. Kemudian salah satu latar belakangnya yaitu guru yang hanya menerapkan media pembelajaran secara terus-menerus dan juga penggunaan media atau adanya media di lapangan yang masih cenderung tidak berubah atau masih tetap sama, sehingga karena medianya dirasa tidak menarik oleh anak-anak, jadi banyak sekali anak-anak yang masih terpaku pada materi yang ada di buku sehingga menyebabkan kelas 1 terutama siswa-siswa kelas 1 merasa bosan atau tidak tertarik dengan pembelajaran yang ada di kelas, terutama pembelajaran matematika terkhususnya untuk materi penjumlahan dan pengurangan. Adapun tujuan penelitian yang saya lakukan diantaranya yang pertama, proses pengembangan rancang bangun media Pakapin, papan kantong pintar, materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model probing prompting untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa SD kelas 1. Yang kedua, kelayakan media Pakapin, papan kantong pintar, materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model probing prompting untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Dan yang ketiga yaitu respon guru dan siswa terhadap rancang bangun media Pakapin, papan kantong pintar, materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model probing prompting untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Dan yang keempat yaitu respon guru dan siswa terhadap rancang bangun media Pakapin, papan kantong pintar, materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model probing prompting untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh saya yaitu metode penelitian Research and Development atau biasa disebut dengan R&D. Nah, untuk spesifiknya yang saya gunakan yaitu R&D model Bird and Gall. Adapun runtutan atau susunan dari kegiatan atau proses penelitiannya di antara yang pertama yaitu potensi. Adapun sintaks atau langkah-langkah dari proses metode penelitiannya diantaranya yang pertama melihat potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji coba pemakaian produk, yang kesembilan revisi produk final, dan yang ke-10 produksi massal.
Kemudian subjek dan lokasi penelitian yang saya lakukan diantaranya subjek penelitiannya dilakukan dua kali uji. Yang pertama uji terbatas saya lakukan kepada 10 siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang kedua uji coba luas saya lakukan kepada 20 siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang perlu menjadi catatan adalah saya memberikan soal ini atau uji tes ini kepada siswa-siswa yang memang masih memerlukan bantuan, terutama bantuan media dalam proses pembelajarannya atau pemahaman matematisnya masih belum terpenuhi. Adapun lokasi penelitiannya, yaitu saya melakukan penelitian ini di SDIT Insan Rahayu di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Berikut merupakan instrumen penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, lembar validasi. Lembar validasi ini saya berikan kepada beberapa validator, yaitu validasi ahli materi, kemudian validasi ahli media. Adapun validasi ahli materi saya berikan kepada Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dan juga kepada Ibu Siti Nuria selaku Wakasek Kurikulum SDIT Insan Rahayu. Kemudian untuk validasi ahli media, saya melakukan validasi kepada dosen pembimbing saya yang pertama selaku validasi ahli materi, yaitu Bapak Muhammad Giyat Sristiana Esmat MPD dan juga kepada Ibu Nadila Nurulita SPD selaku guru kelas 2. Dan selanjutnya yaitu angket yang saya berikan angket yang saya berikan ini untuk melihat bagaimana respon dari guru maupun respon dari siswa ketika dilakukan uji coba terbatas dan juga uji coba luas, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu soal tes pemahaman matematis gitu. Saya memberikan instrumen tes gitu berupa soal tes pemahaman matematis. Soal yang saya berikan berupa soal yang dengan jenis uraian, seperti itu. Berikut merupakan proses dan hasil pengembangan media Pakapin atau papan kantong pintar yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan proses wawancara dengan salah satu guru, yaitu Ibu Nadila Nurulita SPD. Kemudian setelah melakukan proses wawancara, saya membuat sebuah draft produk yang saya serahkan kepada validasi kepada dosen ahli materi, yaitu Bapak Muhammad Giyat Kristiana Esmat MPD. Setelah dilakukan validasi, kemudian saya setelah melakukan validasi dan mendapatkan hasil dari validasinya, kemudian saya membuat media. Prosesnya bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Setelah melakukan media, setelah hasil validasi dan revisi dan lain sebagainya, kemudian saya melakukan uji coba terbatas. Bisa dilihat di sini ada uji coba terbatas. Salah satu siswa menggunakan media yang sudah saya buat. Setelah uji coba terbatas, saya melakukan beberapa pengujian dari hasil tes yang sudah siswa-siswa kerjakan gitu. Kemudian setelah mendapatkan hasil, selanjutnya saya melakukan uji coba luas. Untuk uji coba luasnya bisa terlihat dari gambar yang ada di sana. Uji coba luasnya dilakukan kepada siswa kelas 1 SD. Berikut merupakan hasil dari uji yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu uji validasi ahli media. Pada uji validasi ahli media ini mendapatkan rata-rata sebesar ketercapaiannya yaitu 84% dengan kategori sangat layak. Kategori ini dilihat berdasarkan pedoman penilaian yang saya lihat gitu, berdasarkan penilaian atau melihat atau berpacu kepada kategori yang sudah ditetapkan oleh Susanti pada tahun 2021. Adapun hasil dari validasi ahli materi yang sudah dilakukan, hasilnya yaitu mendapatkan rata-rata 95% dengan kategori sangat layak, seperti itu. Berikut merupakan presentase respon guru dan siswa dari angket yang sudah saya berikan. Untuk presentase respon guru
pada uji coba terbatas mendapatkan persentase sebesar 78% dengan kategori baik. Dan untuk uji coba luas mendapatkan persentase sebesar 75% dengan kategori baik. Adapun hasil angket respon siswa yang saya berikan gitu mendapatkan hasil diantaranya pada uji coba terbatas mendapatkan persentase 79% dengan kategori baik dan uji coba luas 78% dengan kategori baik. Adapun untuk peningkatan pemahaman matematis siswa kelas 1 menggunakan media Pakapin, dari hasil yang sudah saya dapatkan untuk hasil soal pretest dan pretest, ada beberapa uji yang saya lakukan, diantaranya yang pertama untuk uji lapangan terbatas saya melakukan uji normalitas. Pada uji normalitas ini bisa dilihat pada tabelnya gitu, bisa dilihat bahwa didapatkan hasil signifikan pretest 0,17 yang menandakan lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan jika pretest uji lapangan terbatas ini berdistribusi normal. Gitu. Nah, begitu juga pada uji hasil coba di bagian post-testnya gitu ya. Di sini juga mendapatkan hasil 0,20 atau lebih besar dari 0,05 yang berkesimpulan bahwa hasilnya juga berdistribusi normal gitu. Nah, dari hasil distribusi yang sudah saya lakukan karena normal, maka dilanjutkan dengan hasil uji sampel t-test. Nah, pada uji sampel t-test ini mendapatkan hasil sig to side P sebesar 0,007, maka data tersebut menunjukkan nya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan jika ditolak dan diterima yang memiliki arti jika adanya perbedaan kemampuan pemahaman matematis siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Pakapin pada materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan model problem counting. Nah, karena adanya menunjukkan adanya perbedaan kemampuan, maka dilanjutkan dengan uji endgain. Adapun hasil uji endgainnya dihasilkan yaitu sebesar 0,66 dengan kategori sedang dan persentase endgainnya yaitu 66% yang memenuhi tafsiran cukup efektif gitu. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan jika terdapat peningkatan pemahaman matematis siswa pada saat uji terbatas setelah menggunakan media Pakapin, materi penjumlahan pengurangan menggunakan model pembelajaran problem prompting, sehingga bisa dikatakan cukup efektif jika digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, setelah melakukan uji coba terbatas, ada juga hasil dari uji coba luas. Nah, bisa dilihat di sini dari hasil uji luasnya, ada hasil uji normalitas yang sudah saya lakukan. Nah, didapatkan hasil signifikan pretest 0,20 yang lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan jika pretest uji lapangan luas berdistribusi normal. Begitu juga dengan hasil post-testnya gitu, hasilnya memiliki 0,53 yang lebih besar dari 0,05 yang berkesimpulan memiliki distribusi normal juga. Nah, kemudian karena hasil distribusinya normal, maka saya melakukan uji independen sampel t-test. Nah, di sini dihasilkan bahwa sigmoid to side P-nya sebesar 0,001, maka data tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05, disimpulkan jika ditolak dan diterima yang memiliki arti jika adanya perbedaan kemampuan pemahaman matematis siswa sebelum dan sesudah menggunakan media Pakapin. Nah, kemudian saya melakukan hasil uji endgain gitu. Nah, dari hasil uji endgain ini mendapatkan hasil sebesar 0,58 gitu dengan kategori sedang gitu. Kemudian persentasenya 58% yang memenuhi tafsiran cukup efektif. Dengan begitu bisa diambil kesimpulan jika adanya peningkatan pemahaman matematis siswa pada uji coba lapangan luas setelah menggunakan media Pakapin, materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model pembelajaran problem prompting, sehingga bisa dikatakan bahwa media ini cukup efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Yang pertama, proses dan hasil pengembangan media Pakapin untuk materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model problem prompting ini menggunakan 7 tahap pengembangan menurut Board and Gall, yaitu 1. Penelitian pengumpulan informasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga menyusun draft produk awal, yang keempat uji ahli dan uji lapangan terbatas, yang kelima revisi produk dan hasil uji lapangan terbatas, yang keenam uji lapangan luas, yang ketujuh revisi dan hasil uji lapangan luas.
Kemudian yang kedua, penggunaan media Pakapin pada materi penjumlahan dan pengurangan sudah dapat dimaksimalkan penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil lembar validasi oleh ahli materi dan ahli media dan ahli praktisi yang menunjukkan hasil layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, penggunaan media Pakapin materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan model problem prompting mendapatkan respon yang positif dari para responden yang terdiri dari guru dan siswa pada saat uji lapangan terbatas dan uji lapangan luas. Dengan rata-rata hasil angket yang diperoleh dari guru dan siswa mendapatkan respon yang baik untuk selanjutnya digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kemampuan pemahaman matematis pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan media Pakapin pada materi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan mode problem prompting baik saat uji lapangan terbatas maupun uji lapangan luas yang terlihat dari hasil uji endingnya. Sekian video pemaparan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen pembimbing saya. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya kebaikan, pahala kebaikan. Cukup sekian pemaparan saya tentang penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu pengembangan media Pakapin, papan kantong pintar, penjumlahan dan pengurangan menggunakan model problem prompting untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis pada siswa SD kelas 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.